Berangkat dari fakta bahwa 40% dari total timbulan sampah nasional berasal dari limbah organik dapur dan peningkatan konsumsi buah dan sayur di Indonesia menempati peringkat kedua setelah padi-padian, kami mencoba mengolah limbah kulit buah dan sayur tersebut menjadi ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari limbah organik seperti kulit buah dan sayur yang dicampur dengan sumber gula yaitu molase, air, dan mikroorganisme yang bermanfaat. Cairan ini bersifat serbaguna, dapat digunakan sebagai pembersih ramah lingkungan, pengurang bau, hingga membantu menyuburkan tanaman. Dengan mengolah limbah organik menjadi ekoenzim, kita tidak hanya mengurangi volume sampah rumah tangga, tetapi juga membantu menekan dampak lingkungan dari proses pembusukan limbah yang biasanya menghasilkan gas rumah kaca. Bahkan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Dalam video ini, kita akan melihat peran molase dan EM4 dan langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Molase adalah cairan kental berwarna coklat pekat yang manis sebagai hasil samping pengolahan gula tebu atau gula merah. Molase atau larutan gula merah inilah berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme karena kaya akan karbon, sukrosa, dan gula sehingga dapat menjadi sumber energi dan bahan pembangun bagi mikroorganisme untuk melakukan fermentasi. Selain molase, kami juga menggunakan EM4. EM4 adalah campuran mikroorganisme pengaktif seperti bakteri dan ragi yang berperan sebagai akselerator proses dekomposisi. Dengan adanya EM4 inilah, proses fermentasi berjalan lebih cepat dan lebih stabil, sehingga pembentukan ekoenzim menjadi lebih optimal. Di sini, kita akan membuat ekoenzim dengan perbandingan 10:3:1 untuk air, limbah, dan molase. Langkah yang pertama yakni membuat molase itu sendiri. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, yakni 300 gram gula merah, 300 ml air, panci, kompor, talenan dan pisau, dan sutil kayu. Di sini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong 300 gram gula merah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu panaskan 300 ml air hingga agak mendidih. Setelah air yang dipanaskan sudah mulai mengeluarkan gelembung kecil, maka masukkan gula merah yang sudah menjadi bagian kecil. Lalu diaduk hingga larut dan membentuk larutan berwarna coklat. Aduk terus sampai merata dan jangan sampai gosong. Setelah dirasa merata, maka matikan api dan dinginkan. Larutan inilah yang dinamakan molase, sebagai sumber gula bagi mikroorganisme. Pada praktik ini, larutan gula dikombinasikan dengan EM4 sebagai bakteri pengaktif untuk mempercepat proses fermentasi ekoenzim. Sekarang, kita akan masuk ke proses pembuatan ekoenzim itu sendiri. Karena kita membuat ekoenzim dengan perbandingan 10:3:1, maka alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 3 liter air, 1 kg limbah buah dan sayur, molase, 300 ml EM4, galon bekas yang steril, ember, gelas ukur, talenan, pisau, dan corong. Pertama, siapkan limbah organik berupa kulit buah dan sayuran. Pastikan tidak tercampur minyak, deterjen, atau bahan kimia lainnya, dan tidak busuk. Potong kecil-kecil agar lebih mudah terurai. Sembari memotong limbah menjadi bagian kecil, encerkan EM4 terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memasukkan campuran EM4 dengan 3 liter air yang sudah disiapkan. Aduk hingga merata. Setelah semua siap, maka masukkan limbah buah dan sayur yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam wadah yang disediakan. Di sini kami menggunakan galon bekas yang steril dan bersih. Setelah sebanyak 1 kg limbah buah dan sayur dimasukkan, maka tambahkan larutan EM4 yang sudah disiapkan menggunakan media pembantu seperti corong. Setelah semua bahan masuk, maka tutup rapat galon dan kocok hingga merata dengan membalik-balikannya atau dengan cara yang lain. Proses fermentasi biasanya berlangsung sekitar 3 bulan. Setelah waktu fermentasi selesai, saring cairannya. Cairan bening kecoklatan yang dihasilkan itulah ekoenzim.
sedangkan ampasnya masih dapat dimanfaatkan sebagai kompos padat untuk tanaman. Melalui pembuatan ekoenzim dengan bantuan molase dan EM4 inilah, kita belajar bahwa limbah organik sebenarnya bukan sekadar sampah atau beban lingkungan, namun justru menjadi sumber daya yang bisa diolah kembali dan sangat bermanfaat. Dengan langkah sederhana dari rumah, kita dapat menghasilkan produk ramah lingkungan yang bermanfaat sebagai pembersih, pengurang bau, dan pendukung kesuburan tanaman. Mari bersama-sama mengolah limbah organik menjadi ekoenzim dan menjadikan kebiasaan kecil ini sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan.